Salve sobat, orang muda adalah masa depan gereja. Mereka adalah pewaris kepemimpinan gereja yang menjaga keberlangsungan iman dan tradisi gereja. Faktanya, generasi milenial menjadi penggerak dan pilar penyangga gereja. Inilah sebuah narasi dari bentangan Pantai Asmat tentang uskup melawat umatnya. Ya sob, rasanya mau tinggal sesaat lagi, apalagi sapu kopi tadi belum habis dinikmati. Tapi speedboat Maria Bintang Laut punya Bapak Uskup sudah parkir menunggu penumpang terakhir, yaitu saya. Kampung Bayun masih sunyi. Angin pantai berembus pelan melewati pepohonan di garis pantai, penyangga utama kampung ini. Sister, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Om John. Oke. Sister, terima kasih. Sampai jumpa di Agats. Terima kasih. Terima kasih. Adik nama? Netak. Netak. Mary. Mary. Satu kata untuk Bayun. Apa ya? Sama-sama. Oke. Anak-anak masih mendorong speedboat menuju laut yang dalam. Adik, terima kasih ya. Dan segera mesin meraung mendorong speedboat kami membelah laut Arafura. Kami segera berangkat karena lebih dari 500 orang muda Katolik sudah menanti penuh harap Bapak Uskup datang ke sana. Monsinyur Aloysius Murwito di usia hampir 75 tahun ini berangkat dari Agats, pusat Keuskupan Agats, menyisir pantai Laut Arafura menuju Kampung Bayun, dan kini kembali melewati rute yang sama menuju Paroki Bunda Hati Kudus di Basim, negeri Fayit. Laut Arafura adalah urat nadi masyarakat wilayah pantai. Di sini dorang menjaring ikan, udang dan lain-lain. Makanya jika ada kapal nelayan dari luar mendekat ke garis pantai, maka warga memang kurang simpati dengan mereka. Laut Arafura ini hidup dalam mitologi suku Asmat, yaitu rumpun Savan. Di sini tercipta harmonisasi hidup antara manusia, Tuhan Allah dan alam. Keberadaan laut tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, namun juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi spiritual. Di sini pula ada kisah sedih ketika beberapa tahun lalu Suster Cecilia TMM yang berkarya di Bayun tenggelam dan meninggal di sini. Semoga saja suster di sana tetap mendoakan dan menemani kita dalam perjalanan di wilayah pantai ini. Sejam kemudian kami sudah memasuki muara Sungai Fai yang ditandai dengan deretan beberapa bevak milik umat. Bagaimana? Tahu di sini kan? Kita lari dulu lagi, kita saudara mau terus masih di muara. Ah, cepat tidak? Nanti kita lari pelan-pelan. Kau duluan jelas. Inilah pusat paroki Bunda Hati Kudus Basim. Di sini ada 4 stasi, yaitu Basim, Waras, Yawas, dan Ayis, yang sekaligus menjadi pusat distrik Fayit Kabupaten Asmat. Letaknya yang strategis menjadi pusat perekonomian dan pelayanan gereja Katolik di wilayah ini. Mendan, rapat dia lagi. Wah, ternyata pelabuhannya sudah dipadati orang muda. Pastor Festo, Polisi Carlos, Ketua MK Bayun, dan adik Mario Velenditi
memastikan Bapak Uskup aman naik ke pelabuhan. Pastor Tinus Tarikman IPR selaku Ketua Wilayah Pastoral Fayit mulai menyampaikan selamat datang kepada Bapak Uskup. Wah, pasti Bapak Uskup senang sekali. Beliau disambut orang muda Katolik Fayit dengan pengalungan Junu Mese alias nuken dari daun sagu. Kemudian wajah Bapak Uskup dioles dengan tepung sagu, dan adik perempuan kemudian malah makan tepung sagu tersebut. Nah, ini adalah tepung sagu mentah yang dimakan sebagai tanda bahwa kita adalah satu saudara. Seorang lagi kemudian memakaikan pivin alias hiasan kepala dari bulu kasuari. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Uskup kemudian diarak menuju pastoran dengan lagu dan iringan gitar dan ukulele. Wow, ini saja sudah terlihat semangat orang muda Fayit yang dibalut dekorasi tubuh ala suku Asmat. Suatu perpaduan semangat iman dan budaya yang menjadi harmoni yang indah. Lebih dari 500 peserta Fayit Youth Day, Hari Orang Muda sewilayah Fayit, digelar di Basim sejak tanggal 27 sampai 30 Maret 2025. Orang muda dari 24 stasi yang berasal dari paroki induk, yaitu paroki Bunda Hati Kudus Basim, paroki Persiapan Warkai, paroki Persiapan Nanai, dan Ocene Pirien menggelar event perdana ini di tepian Sungai Fai. Komisi Kepemudaan Kesupan Agats mengambil peran penting bekerja sama dengan wilayah pastoral Fayit dan kelompok karismatik untuk memastikan event ini berlangsung. Tentu saja semangat solidaritas dan kekompakan yang menuntun orang muda Katolik untuk menyeberang laut dan sungai lalu berkumpul di sini untuk berkegiatan bersama sebagai milenial Katolik Asmat. Hari ini adalah hari pemungkas event dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Monsinyur Aloysius Murwito, dengan selebrasi perayaan bersama dengan para pastor yang melayani wilayah Fayit, Ketua Komisi Kepemudaan, dan beberapa pastor lain. Bertempat di Gereja Hati Kudus Bayun, perayaan berlangsung hikmat, dibalut kultur Asmat yang memberi kesan persekutuan iman dalam akar budaya setempat. Bapak Uskup malah tetap memakai mahkota Asmat dari bulu kasuari dan tidak menggunakan mitra atau topi penggembalaan Bapak Uskup. Mendengar bunyi alat-alat musik akustik seperti gitar dan ukulele, lagu berbahasa Asmat, dan lebih dari 500-an OMK dengan perhiasan khas Asmat membawa kita pada suatu keyakinan iman bahwa Ekaristi adalah puncak hidup Kristiani yang lebih jelas terungkap melalui unsur-unsur budaya setempat. Kepala distrik yang Katolik harus belajar sejak masa muda untuk berlatih banyak hal. Bisa berbicara, bisa membuat perencanaan, bisa mengorganisir macam-macam kegiatan. Kalau itu terjadi pada diri kamu, maka di wilayah Fayit ini banyak kader-kader Katolik. Ya Sob, di akhir perayaan Ekaristi, Bapak Uskup memberkati salib orang muda Keuskupan Agats. Salib yang tadi Bapak Uskup berkati itu adalah salib Papua Youth Day 2. Seluruh orang muda setanah Papua akan kumpul di Keuskupan Timika, lebih tepatnya di Kabupaten Nabire. Siapa kita? Harapannya yang pertama, semoga 2 atau 3 tahun ke depan itu teman-teman dari kepemudaan bisa adakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewilayahan kita, supaya teman-teman ini punya
mental ini karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga kita teman-teman muda-mudi ini sudah tidak berdaya. Nah, supaya melalui kegiatan ini mereka bisa kembangkan karakter mereka, sekaligus nilai-nilai religius bisa tanamkan dalam hidup sehari-hari. Saya minta kepada teman-teman OMK mungkin kedepannya lebih semangat, lebih militan dalam melaksanakan tugas-tugas OMK, karena sesungguhnya masa depan gereja Katolik ada di tangan anak-anak OMK. Semoga kita selalu kompak, tetap semangat. OMK Paroki Basim. Ya sob, tiba pagi yang kurang seru lantaran mereka harus baku pisah. Orang muda dari setiap stasi yang awalnya tidak saling kenal kemudian menjadi sobat dan kini harus berpisah. Tiap pastor paroki mulai mengurus anak buahnya, menyiapkan BBM dan bekal perjalanan. Salib Papua Youth Day mulai diarak oleh orang muda Katolik menuju Longbot dan selanjutnya akan mengelilingi sejumlah paroki lain. Mereka sangat semangat, mereka punya satu keinginan untuk tetap bergerak bersama menuju sebuah gereja yang mandiri. Keprihatinan kami bersama bahwa kami peduli dengan lingkungan, maka salah satu gerak kami adalah menanam. Apapun tanaman kami akan mencoba untuk menanam dimanapun kami berada. Di atas sungai Fai, perahu-perahu motor mulai bergerak. Ada saat untuk bertemu, tentu saja ada saat juga untuk berpisah. Tapi tetap semangat semuanya untuk kebangkitan OMK di setiap stasi. Orang muda Katolik harus siap menjadi agen perubahan dengan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia dengan iman yang militan dan tanggung jawab sebagai pilar penyangga gereja. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita kita mengenai lawatan Bapak Uskup di negeri Fayit. Ya, kita jumpa lagi di episode berikut dengan cerita yang berbeda.